Nah ini Baraya, ini jadi memang dulu itu pertama-tama muncul jutaan tahun lalu itu di sini yang pertama. Namun ini jadi berpecah lah ke sebelah sana. Banyak potensi kaitan sumber air panas, cuman kebanyakan kan nggak semacam kayak gini. Dengan posisi di dataran rendah lah, mungkin radiusnya juga nggak berapa kilo, nggak terlalu jauh ke bibir pantai itu. Tapi kok aneh ada sumber air panas ini. Baraya ya. Saya lihat ini jadi penampungan di sini Baraya. Ini panas sekali loh tuh, bisa lihat namun ini memang sangat bening sekali Baraya. Matang ini Baraya, telur bisa direbus di sini. Itu kan airnya di sana yang memancar di bawah ke sungai, ini ditampung. Jadi ini dipakai mandi di sebelah sana Baraya ya. Berarti awal mula bisa munculnya semburan ini Itu jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang Ini lalu. ini secara alami. Alami ya, bukan karena gagal pengeboran, bukan ya. Makanya kan tadi saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dan saya akan mengunjungi air panas, yang mana air panas tersebut mengalir ataupun muncrat ke atas ya, hingga 10 meter lebih tingginya. Itu memang fenomena alam ya, alami sekali. Bahkan kita mau merebus telur pun insya Allah akan matang. Jadi itu memang sudah jutaan tahun yang lalu ya Baraya. Ini satu-satunya yang memang berada di Indonesia. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Kita akan melihat sekeliling sini ya Baraya ya. Ini luas sekali Baraya tempatnya nih. Ada musola juga, tempat berteduh juga di sini ya. Luar biasa. Disilahkan Baraya yang ingin berwisata, bayarnya pun murah sekali. Untuk dewasa 12.000, untuk anak-anak 7.000 kalau nggak salah tadi itu ya. Ini ruang ganti pun bagus sekali. Cari sama tadi mana? Oh iya, itu di bawah. Oh ini petugasnya nih. Mencari ya. Iya. Pak Febi namanya. Nah, ini luar biasa Kang. Ternyata di dunia ini hanya ada dua loh fenomena alam seperti ini. Oh ada dua. Di Brasil sama yang di sini. Oh iya benar. Emang banyak potensi kaitan sumber air panas, cuman kebanyakan kan nggak semacam kayak gini. Dengan posisi di dataran rendah lah, mungkin radiusnya juga nggak berapa kilo, nggak terlalu jauh ke bibir pantai itu. Tapi kok aneh ada sumber air panas ini. Maka Geser Cipanas Cisolok ini bukan hanya tempat wisata aja, tapi bisa dijadikan tempat edukasi, penelitian. Bapak, kita ngobrol di dekat sana, boleh? Boleh. Ayo. Biar backgroundnya jangan bercerita nanti pas di itu ya gitu Pak. Iya, spotnya ya. Kita mandi. Saya diantar oleh pengurus daripada pemandian air panas tuh. Tuh, ada pelangi ya. Dan sekali Baraya ada Jadi pelangi. fenomena alam ini tidak hanya menyuguhkan sebuah semburan atau bukan sebuah sih, beberapa titik semburan Pak ya. Oh iya. Ada beberapa titik semburan. Banyak beberapa titik semburan, ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar dan di aliran sungai, di antara aliran sungai. Itu menyembur dari batu, Pak ya? Oh iya, keluar dari perut bumi ini kayak. Dari perut bumi. Dapat. Benar-benar ini bumi bocor loh ya. Ya, bumi bocor ini. Bocor Pak ya. Nggak bisa ditempel ya. Tapi kalau misalkan posisi ini, alhamdulillah kita posisi debit air lagi kecil, jadi gesernya itu lumayan bagus. Tapi kalau misalkan debit airnya gede, pasti ketutup. Oke, agak ke sana Pak. Nah, ini pelanginya kelihatan dan ini mungkin kalau Ini pelangi Baraya ya, tuh bisa dilihat, Masya Allah, indah sekali tuh. coba di ini anak Ada ini ya. Spraynya di sini angin. ini. Mending ke belah sana. Nah, ini untuk semburan air ini berapa meter Pak tingginya Pak? Itu ketinggiannya di mana posisi debit air aja. Kalau debit airnya kecil, semakin dia semburnya semakin kencang. Kalau debit airnya gede, pasti ketutup.
kalau misalkan di kala musim hujan. Iya. Debit air kan ketutup, makanya ini posisi geser itu posisi ketutup. Oh gitu. Cuman dengan kondisi kayak ini lebih bagus. Ini ketinggian sekitar 12 meteran. Kalau seandainya sungainya ini airnya surut, makin tinggi lagi. Semakin debit airnya kecil, air bantaran sungainya pun, kaitan kalinya pun pasti akan terasa hangat karena campuran air dinginnya nggak terlalu ini. Campuran air dinginnya. Nah, Jadi yang dibuat mandi ini para pengunjung ini panas ya? sebetulnya kalau kaitannya itu emang panas, sebetulnya panas. Tapi gimana kita untuk penyesuaian aja. Tapi ini akan berjumpa kayak gini. Ya. Ada jumlah total Pak, semburan-semburan di sini ada berapa? Kalau kaitan semburan yang paling dominan paling gede itu ini 1, sama 2. Banyak sih yang kecil-kecil kayak gini tuh. Kayak gini-gini. Oh, iya. Kayak gini-gini tuh kayak gini-gini. Jadi yang ada di Indonesia cuma di sini doang berarti. Yang punya geser itu hanya itu. Makanya kenapa geser di Solok ini dijadikan kawasan geopark Ciletuh. Oh, oke, Ciletuh juga. Masuk kawasan geopark Ciletuh di 8 titik kecamatan berikut dengan kecamatan Cisolok. Ini masuk di dalam kawasan geopark Ciletuh karena di situ ada geosit juga. Maka dominannya ke penelitian. Lebih ke penelitian ilmiah ya? Ilmiah sebetulnya. Kayak macam kayak gitu sebetulnya ini tadi sering kita sampaikan ke pengunjung untuk sekitar 30 menit lah. Hanya ada waktu 30 menit untuk 30 menit untuk takutnya ada hidrasi. hidrasi ya. Walaupun sebetulnya nggak boleh kayak gini, sebetulnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Berbahaya faktor keamanan gitu ya. Takutnya ada gas bumi atau apa gitu ya. Makanya kita sering menyampaikan setiap pengunjung itu banyak minum air mineral. Karena takutnya hidrasi. Pak, kalau boleh tahu nih, awal mula ditemukan dan yang menemukan area lokasi ini siapa? Warga lokal atau dari pihak pemerintah atau pihak desa? Sebetulnya ini sebelum oleh Direktur Wisata sebelumnya penatawannya itu oleh pihak Pertamina dulu kaitan di geosit ya dulu. Oh, pernah ada upaya untuk pengeboran? Dulu pernah untuk kaitan geothermal dulu. Cuman mungkin kualitas apa gimana, barulah pariwisata tahun berapa itu sekitar tahun 90 berapa lah. Ya, Baru 90-an. pengembangannya. Berarti awal mula bisa munculnya semburan ini? Itu jutaan tahun yang lalu. Oh, jutaan tahun yang Ini mah lalu. apa? Ini secara alami. Alami ya, bukan Alami. bukan karena gagal pengeboran, bukan ya. Bukan, Makanya kan ini tadi saya alami. tanyakan yang pertama menemukan siapa? Enggak ada, ini alami. Alami. Nah, dulu ini bukan ini, ntar kita jelasin. Ada sebuah batu namanya Treverti. Oke, next kita ke sana, ayo. Ada batu sebuah namanya sebuah Nah, ini semakin menarik. Sudah ada dari zaman leluhur Pak ya? Baraya ini udah ada ya jutaan tahun yang lalu Baraya ya. Masya Allah, ini karena memang bukan dibuat-buat. Baraya, sebelah sana pun ada satu lagi. Cuman itu agak kecil Baraya ya. ada, tapi nggak kayak macam kayak gini. Sama Cimaram itu yang di atas. Enggak, yang belah sana desa sebelah lah, masih di kecamatan Cisolok. Sama. Wisata juga? Sama kayak gini sama, tapi Wisata? ini dia nggak, maksudnya ini punya desa di sana juga ada kecil-kecil. Kecil-kecil, semburannya lebih kecil itu ya. Sangitip benar nggak Pak? Gitu Pak? Sangitip. Biar lebih tuntas semuanya itu Pak, spot-spotnya ya. Tidak ya? Nah, jalannya ke sini Baraya, bisa turun ke bawah saya. Tuh seperti ini Baraya, ini jadi memang tidak gede. Cuman posisi style itu nggak terlalu apa? Tinggi. Anget Pak. Kalau debit airnya itu udah anget Pak. Anget. Bagus. Oh iya. Nah, ini Baraya kecil sekali ya. Lanjut. Ayo. Tuh. Ini kecil Baraya, tuh tidak gede.
kesulitan seperti ini. Ini ada batu juga Baraya ya di sini. Ket mas. Nah ini kita area kolam rendamnya kayak gini. Ini kolam Nah, kolam rendam ya Pak? kolam rendam. Bukan kolam renang ya? Bukan. Kolam rendam. Kolam rendam. Oh berendam. Ini kolam rendam. Maka kita sering sampaikan ke pengunjung 10 menit istirahat dulu, banyak minum air putih. Paling lambat 30 menit. Oh jangan sampai 1 jam kali ya, nggak boleh ya? Karena takut dehidrasi Oh. sampai lemes. Oh, Kadang kan orang tuh kayak apa sih ngelihat kolam kecil ini kan perlaku kayak kolam biasa, lemes. Iya. Karena kan ini kaitannya kebanyakan relaksasi. Relaksasi. Jadi tujuan mereka untuk berendam itu untuk terapi juga ya? Terapi. gitu ya. Apalagi kan posisinya kan nggak terlalu jauh ke objek wisata pantai. Jadi orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata khususnya ke pantai itu dia pasti kesini dulu. Pasti kesini dulu. Bila. Nah ini sumber air panasnya yang kita tampung. Oh. Ini yang ditampung ya, terus dialirkan ke kolam-kolam dulu. Oh ini nampung Baraya. Jadi air tersebut yang muncrat ataupun mancir ditampung di sini sampai bisa dipakai mandi di sebelah sana ya. Mesin lah. Oh, ini sekali ya. Awas jangan di ini Pak. Ini kalau masak telur kayaknya apa? Oh, lebih dari masak begitu. Panas banget ini. Baraya ya. Kalau buat rebus Saya lihat ini jadi penampungan di sini Baraya. Ini panas sekali loh tuh. Bisa lihat namun ini memang sangat bening sekali Baraya. Daging juga pasti. Matang ini Baraya, telur bisa direbus di sini. Itu kan airnya di sana yang memancar di bawah ke sungai. Ini ditampung. Jadi ini dipakai mandi di sebelah sana Baraya ya. Luar biasa ini memang. Endapan dari Ini ada sebuah batu Baraya ya. Sebuah batu besar yang memang dikurung oleh besi ataupun tali. belerang. Batu belerang sebesar ini, raksasa. Itu batu belerang itu. Belerang ini. Oh, kan awalnya itu dari sumur. Ya. Nah ini Gede sekali ya. jutaan tahun itu ini. berarti zaman purba ini ya. Oh ini. Ini dengan bongkahan yang sebesar ini bongkahan belerang yang awal mula bisa mengacu dan menjadi nama geser ini dari batu ini ya, sudah pudar ini sayangnya. Nah ini kayak gini nih, keterangan kayak gini tuh. Ya. Nggak, di kamera nggak bisa. Seperti ini adalah endapan batu. Jadi batu kapur yang diendapkan, mata air mineral, terus mata air mineral kandungan dari adalah sebagian bersyukur sirkulasi air panas itu berubah perubahan fisik endapan mineral Jadi sirkulasi air panas itu muncul ke permukaan jadi endapan batu seperti ini. Ini mineral yang menjadi batu. Oh ini tadinya air batu ini. bukan air, Oh, bukan. kayak geser kayak Oh, gitu. geser itu. Oh, dulu iya, tuh ini jutaan itu Oh. pertama mulanya munculnya di sini. Oh di sini. Namun Dengan- sekarang sudah tidak muncul lagi ya. dengan proses mungkin ya alam. Iya iya iya. Sumbernya itu mecah. Oh mecah. Oh. Sumber yang pertama itu Di ini. ya. Ini. Mungkin tertutup juga dengan batuan atau yang sudah mineral jadi batu seperti ini. Nah ini Baraya ini jadi memang dulu itu pertama-tama muncul jutaan tahun lalu itu di sini yang pertama. Namun ini jadi berpecah lah ke sebelah sana. Kita coba keliling. Jadi Namanya Seperti ini. travertin. Ini batu travertin Baraya seperti ini. Kita akan coba menyentuh Travertin itu adalah batu. batu gempi atau batu kapur yang diendapkan oleh mata air. Oh batu kapur yang memang diendapkan oleh mata air panas Baraya. Seperti ini ya penampakan daripada batu jutaan tahun lalu ya yang mengeluarkan air panas menyembur di sini. Masya Allah, Subhanallah Baraya ya, memang kuasa Allah sangat luar biasa. Baik sekarang kita akan melihat ya yang mana air itu yang sudah ditampung langsung dipakai buat berendam air panas di sini. Ini sangat luas sekali Baraya ya. Satu-satunya di Indonesia yang memang punya air panas yang alami. Tuh. Seperti ini Baraya ya penampakan daripada rendaman air panas. Jadi ini tidak boleh lama-lama ya. Harus cuma 15 menit hingga setengah jam. Tidak boleh sampai 1 jam karena memang lemas ntar dehidrasi. Jadi rendam di sini memang harus banyak minum. Tuh. Seperti ini Baraya. Kita akan coba lihat lebih dekat. Oh,
Nah sekali jadi silahkan buat para baraya yang ingin wisatawan ataupun memang mandi di fenomena alam ini, silahkan yang berada di Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi. Semoga video ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.